Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kulit teman-teman. Karena jenis-jenis kulit itu kan banyak sekali ya dan mempusingkan. Agar teman-teman lebih mudah untuk memahami, di sini saya tuh akan mengelompokkan jenis-jenis kulit teman-teman. Oke, yang pertama dimulai dari jenis berdasarkan bahan yang digunakan teman-teman. Nah, untuk pengelompokan ini itu dibagi menjadi tiga teman-teman. Yang pertama ada hide leather. Hide leather nih kulit yang menggunakan kulit ukuran besar teman-teman ya. Contohnya di sini ada sapi ya, sapi, kerbau, itu kan ukurannya besar. Nah ini tuh disebut dengan hide leather. Terus ada juga skin leather teman-teman. Nah ini contohnya skin leather. Skin leather tuh dia kulit yang menggunakan ukuran kecil teman-teman. Contohnya ada kambing, domba, dan lain-lain. Terus selanjutnya tuh ada exotic leather teman-teman. Nah untuk exotic leather tuh kulit yang memiliki tampilan yang unik teman-teman. Contohnya di sini ada kulit ikan pari, kulit ular, kulit biawak, dan lain-lain. Nah untuk pengelompokan yang kedua teman-teman, berdasarkan cara penyamakannya ya, contohnya ada kulit perkamen. Teman-teman tahu kan untuk kulit bedug, kulit untuk wayang, kulit untuk gendang. Nah itu tuh disebutnya kulit perkamen teman-teman. Terus ada juga kulit yang masih berbulu. Nah itu tuh disebutnya dengan kulit fur leather teman-teman. Oke, jadi yang berbulu tuh fur. Biasanya kan kelinci ya, kelinci, kalau nggak domba, kambing, mungkin harimau juga gitu ya. Terus yang terakhir tuh ada leather. Ya, leather biasa yang di depan ini itu leather ya. Jadi ketiga kulit itu cara penyamakannya beda teman-teman. Nah untuk yang ketiga teman-teman, ada jenis-jenis kulit berdasarkan zat penyamak yang digunakan. Nah, yang pertama ada zat penyamak minyak teman-teman. Nah untuk zat penyamak minyak contohnya itu kulit chamois leather. Dia itu disamak menggunakan minyak. Biasanya minyak itu minyak ikan teman-teman, yang nanti itu akan teroksidasi dan berikatan dengan kulit. Jenis chamois itu memiliki karakter mampu menyerap air teman-teman, jadi kayak kanebo lah, kanebo versi mewah gitu ya. Terus ada juga jenis kulit yang menggunakan zat penyamak nabati teman-teman, atau biasa disebut dengan kulit vegetan leather. Nah kulit nabati itu diambil dari alam dengan zat penyamaknya itu biasanya tuh panel teman-teman, bisa dari pohon mimosa, kue braco, gambir, tara, dan lain-lain. Nah biasanya karakter kulit vegetan itu lebih padat teman-teman, lebih kaku lah gitu ya. Oke, ada juga kulit yang menggunakan zat penyamak mineral teman-teman. Contohnya tuh ada tawas, aluminium, zirconium, besi, dan juga krom. Nah krom itu zat penyamak yang paling sering digunakan teman-teman. Nah kenapa paling sering? Karena zat penyamak krom itu mampu memberikan kulit yang lebih lemas, elastis, dan kuat terhadap panas teman-teman ya. Agar teman-teman tahu ya bedanya nabati sama krom, teman-teman coba rebus di air mendidih. Kalau kulitnya mengkerut berarti itu kulit nabati teman-teman. Kalau kulitnya kuat di air mendidih berarti itu zat penyamaknya krom teman-teman. Terus selanjutnya tuh ada kulit yang menggunakan zat penyamak aldehid teman-teman. Nah contohnya tuh ada kulit ikan pari teman-teman ya. Kulit ikan pari itu umumnya menggunakan zat penyamak formalin golongan aldehid. Aldehid itu ada dua ya, ada glutaldehid juga ada formaldehid. Nah sebenarnya tuh gak ada sih ya jenis-jenis kulit yang khusus menggunakan aldehid tuh, cuman biasanya kulit yang menggunakan aldehid itu karakternya tuh lebih spongy teman-teman, lebih empuk lah. Nah untuk selanjutnya teman-teman, ada jenis-jenis kulit berdasarkan kegunaannya teman-teman ya. Contohnya yang pertama ada sarung tangan teman-teman. Nah untuk sarung tangan ini ada tiga jenis ya, ada desk glove, golf glove, terus ada juga batting glove. Nah sarung tangan itu karakternya tuh lemas banget teman-teman, terus juga elastisnya juga tinggi banget, dia udah lemas, elastis pula. Ketebalannya di sekitar 0,6 sampai 0,8 mm. Bahkan kalau golf glove tuh sampai 0,4 mm teman-teman. Nah yang kedua ada
garment leather. Nah ini contoh garment teman-teman, sesuai namanya kan garment ya, jadi untuk pakaian, bisa untuk topi, rompi, celana, baju, jaket kulit. Nah ini bahan untuk jaket kulit teman-teman. Bedanya sama bedanya sama glove gitu ya. Kalau garment dia tidak memiliki elastis yang lebih tinggi kayak glove teman-teman. Lemesnya sama, ketebalannya ya cenderung sama, cuman garment itu tidak seelastis glove teman-teman, kayak gitu. Terus yang ketiga tuh ada upper shoes ya, bahan-bahan sepatu. Nah untuk bahan-bahan sepatu nih, ini contohnya bahan-bahan sepatu semua teman-teman. Bahan-bahan sepatu itu berkisar 1 mili sampai 1,7 atau bahkan 2 mm ketebalannya. Karakternya tuh ada yang lemas, ada yang padat, ada yang kaku, ya bebas lah, tergantung permintaannya juga kalau sepatu. Terus yang ketiga tuh yang keempat tuh ada upholstery leather teman-teman. Nah untuk upholstery leather itu bahan untuk sofa atau jok mobil gitu. Nah upholstery leather itu karakternya tuh mirip kayak upper dikawinin sama garment teman-teman. Ya kenapa? Karena padatnya tuh mirip kayak upper, cuman lemasnya tuh mirip kayak garment. Itu untuk upholstery leather atau bahan jok ya, atau bahan sofa. Nah selanjutnya itu ada bahan untuk leather goods atau bahan-bahan untuk kerajinan ya, seperti tas, dompet, ikat pinggang, tas lempang ya, banyak ya. Nah untuk leather good itu bermacam-macam teman-teman, sesuaiin aja sama keinginan teman-teman. Ya contoh misal teman-teman mau bikin dompet ya, saran saya ya pakai upper leather teman-teman, bahan untuk sepatu dengan ketebalan 1 mili, agak padat gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman butuh buat hobo bag yang lemas ya, teman-teman bisa pakai bahan upper leather tapi yang lemes ya teman-teman, kayak bisa lah pakai upholstery juga bisa. Terus kalau misalkan bikin ikat pinggang tuh kan tebal ya teman-teman, sampai 4 mm. Pilih yang kulitnya tuh yang padat teman-teman, terus tebalnya tuh 4 mm sesuai. Nah oke, untuk selanjutnya tuh ada jenis-jenis kulit berdasarkan bagian yang diambil teman-teman. Nah kulit itu aslinya tuh tebal banget. Nah pada proses beam house teman-teman, kulit itu akan dibelah atau biasanya disebutnya tuh proses splitting. Nah, kulit akan dibelah dua, bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian bawah ini teman-teman itu tuh disebut dengan kulit split. Di Garut disebutnya kulit split. Nah, biasanya kulit split itu bisa dijadikan suede, action leather, atau ini BK ya. Nah, kalau BK itu dia kulit split, cuma nanti dibikin grain buatan pakai stucco. Sedangkan action leather tuh dia kulit split, cuman dia dibikin grain buatannya tuh bukan pakai stucco teman-teman, tapi pakai poliuretan gitu, jenis-jenis poliuretan. Nah sedangkan suede tuh dia emang murni gitu, jadi nggak pakai grain buatan, dia kayak dua-duanya tuh bagian press gitu loh teman-teman. Tahu lah ya suede dia kayak gimana, saya gak punya lagi. Terus kalau bagian atasnya itu disebut dengan bagian top grain lah ya, bagian top grain. Ada top grain, ada juga full grain ya sebenarnya. Cuman kalau menurut saya ya full grain tuh bagian atas tapi yang utuh teman-teman, tanpa ada di hamplas lah, tanpa ada di inilah. Itu bagian full grain. Nah kalau top grain itu bagian full grain, cuman nanti dihamplas kayaknya teman-teman kalau top grain. Untuk pengelompokan selanjutnya teman-teman, ada jenis-jenis kulit berdasarkan finishingnya. Nah ini yang bikin pusing 7 keliling, soalnya kan banyak banget. Nah jadi semakin sini tuh semakin banyak pabrik yang berinovasi, jadi jenis-jenis kulit tuh ya gak bakalan habis teman-teman. Oke. Nah tapi di sini saya akan menjelaskan secara umumnya, secara dasarnya ya teman-teman. Nah di sini yang saya pegang tuh ada kulit corrected grain leather. Kulit corrected dia tuh awalnya tuh full grain teman-teman, cuman karena kulitnya banyak cacat, banyak defect ya, kayak bekas luka atau kutu atau goresan, alhasil kulitnya tuh diperbaiki teman-teman, dihamplas, terus dikasih polimer biar gak lost grain, terus nantinya dikasih stucco, dempul, jadilah kulit yang mulus seperti ini. Nah itu sebutnya kulit corrected grain leather.
Nah, dari corrected teman-teman muncul lagi turunan-turunannya. Nah, ini contoh turunan dari corrected teman-teman, yaitu kulit pattern. Nah, kulit pattern itu awalnya tuh sama kayak corrected teman-teman, cuman dia pakai finishing yang super kilap teman-teman. Jadi bagian top coatnya itu kilap banget ya, kalau mungkin kalau di motor tuh clearnya lah ya, pakai kilap banget. Nah, ini kulit pattern. Oke, untuk turunan corrected selanjutnya tuh ada emboss leather ya teman-teman ya. Ini contoh emboss leather. Emboss leather itu awalnya tuh corrected teman-teman, sama kayak seperti ini. Cuma nanti di akhir prosesnya itu nanti kulitnya itu akan di emboss teman-teman. Ya ada kayak kan sapi tapi motif buaya, sapi motif biawak, sapi motif ular. Nah, ini sapi dibikin motif serat kayu teman-teman. Nah, ini tuh kulit corrected. Nah, terus selanjutnya ada kulit nubuk teman-teman. Nah, untuk kulit nubuk itu awalnya itu dari full green biasa teman-teman. Cuman kulitnya itu nanti akan dihamplas pakai hamplas yang halus. Alhasil dia permukaannya itu bakal terasa lembut teman-teman. Nah, itu kulit nubuk. Ya, jadi teman-teman bakal tahu ya bedanya nubuk sama kulit suede. Kalau kulit suede itu berasal dari split ya, sedangkan kulit nubuk itu berasal dari full grain. Oke, selanjutnya tuh ada finishing minyak teman-teman. Nah, finishing minyak itu yang sering kita temukan tuh ada Crazy Horse dan Pull Up. Nah, Crazy Horse itu kulit yang apabila ditarik teman-teman dia akan berubah warna ya. Yang ditarik itu yang tadinya warna gelap jadi warna muda. Bedanya Crazy Horse sama Pull Up, kalau Crazy Horse tuh dia lebih ngedop, sedangkan Pull Up itu lebih mengkilap. Itu untuk orang Garut ya. Cuman kalau menurut saya teman-teman, Crazy Horse tuh dia ketika ditarik teman-teman itu kan akan berubah warna ya. Cuman ketika dilepas tarikannya dia bakal kembali lagi ke warna semulanya, itu lama teman-teman, butuh waktu. Sedangkan kalau Pull Up ketika ditarik itu kan dia bukan berubah warna kan, tapi ketika dia dilepas dia tuh bakal lebih cepet gitu ke warna semulanya. Nah, tapi yang saya bingungkan tuh ada juga Pull Up Strong ya. Pull Up Strong tuh dia kayak Crazy Horse, cuman dia dibikin mengkilap teman-teman. Nah, oke, selanjutnya itu ada golongan floater teman-teman. Nah, untuk floater leather ini sebenarnya kulit yang bermotif jeruk teman-teman. Nah, untuk kulit motif jeruk ini atau floater dia ada beberapa jenis ya teman-teman. Ada jenis 1, jenis 2, jenis 3. Biasanya didasari dengan ukuran bulatan-bulatannya teman-teman. Jadi semakin besar, ada yang kecil, ada yang ketika ditarik nanti dia hilang. Nah, ada juga yang natural teman-teman. Jadi ada floater natural, biasanya tuh disebut natural mill. Jadi dia tuh awalnya tuh dari kulit full grain, nanti dimilling teman-teman, dibanting-banting sampai dia tuh kulitnya tuh stres. Hasil dia akan nimbulin kulit jeruk yang alami teman-teman. Itu natural mill. Nah, oke, selanjutnya tuh ada jenis-jenis kulit yang memiliki dua warna nada ya teman-teman. Ya, contohnya tuh di sini ada kulit brush off. Ya, saya tuh gak punya contohnya ya, ini hasil trial aja. Nah, kulit brush off ini tuh dari kulit corrected ya teman-teman, dimana dia itu memiliki lapisan finishing yang di bawahnya itu keras teman-teman, lebih kaku, sedangkan lapisan yang warna hitam yang bagian luarnya itu lunak. Jadi sehingga nantinya tuh digosok, bagian yang warna hitamnya itu nanti akan hilang ya teman-teman, jadi warna yang di bawahnya itu kelihatan. Nah, ini kulit brush off. Nah, selanjutnya juga ada two tone finish teman-teman, two tone leather. Nah, kulit two tone ini dia adalah hasil efekan teman-teman ya. Contohnya ini ya, ini tuh awalnya tuh warna hijau teman-teman, hijaunya tuh hijau muda, cuma nanti dia tuh akan dispray di bagian samping sehingga yang bagian nonjolnya itu kena spray, tapi yang bagian lekukannya itu nggak kena spray. Alhasil dia tuh yang bagian nonjolnya tuh akan lebih gelap teman-teman itu. Nah, ini tuh two tone ya. Terus contoh lain juga ada antiqui leather ya. Ini contohnya kalau Garmin ini antiqui. Nah, antiqui itu dia tuh di spray dengan warna yang lebih gelap, tapi sengaja gak rata teman-teman, jadi kesannya tuh antik gitu.
Selanjutnya tuh ada crack leather ya teman-teman. Ya saya gak punya contoh dari kulit crack leather. Crack leather tuh dia mirip kayak brush off ya teman-teman mekanismenya. Cuman bedanya kalau brush off tuh kan bagian bawah tuh kaku, sedangkan bagian atasnya tuh lunak ya teman-teman lapisannya. Nah, crack leather itu terbalik teman-teman. Crack leather tuh lapisan bagian bawahnya itu lunak, sedangkan lapisan bagian atasnya itu lebih kaku. Nah, nanti si kulitnya itu akan dimiling teman-teman, sehingga lapisan yang bagian atasnya yang kaku itu nanti akan pecah teman-teman. Nah, gara-gara lapisan finishing yang bagian atasnya pecah, dia akan ngeliatin warna yang bagian bawahnya dari sela-sela pecahan tadi gitu. Nah, selanjutnya juga ada kulit ecoprint teman-teman. Nah, kulit ecoprint itu adalah kulit full grain teman-teman, cuman dia di finishing tuh menggunakan warna alami. Nah, dengan cara dia tuh menempelkan bunga-bunga atau dedaunan yang indah ke kulit teman-teman. Jadi warna alami dari bunga atau dari dedaunan itu akan nempel di kulit. Nah, itu disebutnya kulit ecoprint teman-teman. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf jika saya banyak belibet ya teman-teman. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.